Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita selalu berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan naqidul Islam atau naqidul iman ar-rabi, yang membatalkan keimanan, keislaman yang keempat. Di sini muallim menyebutkan satu pembahasan dengan judul hukmu man lam yarda bitahkimi syar'illah. Hukum orang yang tidak ridha berhukum dengan syariat Allah. Ya, dia tidak menyukai kalau syariat Allah Ta'ala ditegakkan. Dan dia mengaku Islam. Ya, dan ini sangat banyak di keadaan kita, ya, di mana banyak orang mengaku Muslim, tetapi ketika disyariatkan syariat Islam, diterapkan syariat Islam, bahkan itu pada hal-hal yang bisa dikelola oleh orang Islam, masih ada perkataan atau sikap-sikap negatif mereka terhadap aturan Islam tersebut. Nah, bagaimana posisi mereka? Apakah batal iman mereka? Maka di sini pengarang, yaitu Syekh bin Baz, menyebutkan satu judul, hukmu man lam yarda bitahkimi syar'illah. Hukum orang yang tidak ridha dengan hukum syariat Allah. Waqala, dan berkata, yaitu Syekh bin Baz, minal wujuhi, ya, di antara sisi-sisi, kata beliau, sisi-sisi ad-dalati yang menunjukkan ala butlanid da'wah ila qaumiyatil arabiyah, kata beliau, yaitu banyak sisi yang menunjukkan tentang salahnya atau kelirunya atau rusaknya orang-orang yang menyeru kepada nasionalisme Arabiah. Ini karena beliau orang Arab, ya. Kalau kita, ya, jadi mendakwahkan tentang nasional. Jadi kita ini orang Indonesia. Jadi nggak perlulah ngomong-ngomongin tentang syariat Islam, seumpama begitu. Ya, kita ini kan banyak agama di sini, ada Islam, ada selain Islam. Jadi nggak usahlah ngomong-ngomongin Islam, kita ini bersatu saja di atas sebuah negara nasional Indonesia lah. Intinya begitu. Ya, tapi di konteks ini beliau menyebut tentang konsep-konsep orang yang menafikan syariat Islam dengan hanya berpatokan kepada budaya Arab, kata beliau. Nah, kalau yang didakwahkan itu hanya sekedar budaya Arabnya saja, kaum suku-suku kearapannya saja, kata beliau, an yuqal, di mana dikatakan inna ad-da'wata ilaiha wa taula rayatiha yufdi bil mujtama. Sungguhnya dakwah yang mengajak kepada kaumiyah, kepada sisi-sisi kesukuan, sisi-sisi keorganisasian, intinya pada parsial-parsial yang ada di dalam tengah masyarakat, baik itu daerah, suku, bangsa, dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus, tidak mengglobal secara menyeluruh, dan tidak yang lain-lainnya daripada hamba-hamba Allah. Maka, ya, kata beliau, wa takattul haula rayatiha, dan hanya bernaung atau berkumpul di sekitar bendera-bendera tersebut, ya, bendera-bendera kedaerahan, kesukuan, kepartaian, dan lain-lain. Maka kata beliau, yubdi bil mujtama, maka akan menyebabkan terjadi di mujtama, di sosial,
di tengah masyarakat, wala budda dan mesti, kata beliau, tidak bisa dielakkan, ila kepada Arab di hukmil Quran. Mesti akan terjadi penolakan terhadap hukum Quran. Karena namanya perkumpulan yang bersifat daerah tadi atau bersifat lokal tadi, mesti ada hal-hal yang tidak bisa menerima hukum Islam. Karena hukum Al-Quran. Karena di dalam kelompok-kelompok itu ada yang mungkin imannya tinggi, ada imannya rendah, ada yang suka senang-senang begini, senang-senang begitu, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada pula juga kalau kita melihat dari sisi keagamaan, ada agamanya ini, ada agamanya itu. Nah, kalau kita hanya sekedar menyeru kepada qaumiyah, maka mesti akan terjadi, kata beliau, penolakan terhadap hukum Al-Quran. Li'annal qaumiyin, karena orang-orang yang berpatokan kepada tadi sisi-sisi kekauman itu, ghairal muslimina, yang selain orang Islam, ya karena di situ mesti ada orang-orang selain orang Islam, maka mesti lan yardau tahkim Al-Quran, mesti mereka tidak akan ridho ya menjadikan Al-Quran sebagai hukum, tidak ridho mereka, ya. Maka fayujibu lidzalika zu'ama'ul qaumiyah, maka mewajibkanlah perkara tersebut, yaitu tadi perkara banyaknya orang-orang, banyaknya sifat-sifat yang berbeda, yang rata-rata ingin semuanya mendapatkan porsi ya di dalam perkumpulan tadi, maka ini mewajibkan bagi pemimpin kaum tersebut an yattakhidu ahkaman, dia menjadikan sebuah hukum-hukum, ya, menjadikan hukum-hukum wad'iyatan yang ditetapkan atau yang diolah, tukhalifu hukmal Quran, yang mesti menyelisihi hukum Al-Quran. Ya. Walaupun mungkin ada, ya, sebagaimana sudah kita singgung di pertemuan yang lalu, mungkin ada pikiran-pikiran Al-Quran, inti-inti ajaran Al-Quran itu diterima oleh sebahagian kaum atau seluruh kaum, ya, karena sifatnya sifat yang universal, seperti misalnya masalah akhlak, tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh berzina, mungkin itu adalah hal-hal yang diterima ya secara umum karena dari sisi akhlak, ya, ada. Tapi lebih banyaknya lagi tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran, ya. Nah, kenapa seorang pemimpin yang sifatnya nasional tadi akan membuat satu hukum-hukum yang diletakkan yang mesti akan menyelisih Al-Quran? Karena tujuannya apa? Hatta yastawiya al-mujtama'ul qaumiyah, mujtama'ul qaumiyati, supaya bersatulah kaum tadi fitilkal ahkam, di hukum tersebut, ya. Kalau hukum Al-Quran, nah itu cuma buat satu kelompok saja, kata mereka. Ya, waqad sarraha al-katsiru minhum bidzalika kama salaf, dan telah terus terang banyak di antara pemimpin-pemimpin yang sifatnya nasionalis tadi, di antara mereka ya menegaskan hal tersebut. Kita nggak bisa berhukum dengan hukum Al-Quran. Karena kita ini hidup di tengah masyarakat yang majemuk, yang begitu banyak sisi-sisi yang tidak bisa sama dengan Islam. Maka otomatis kita tidak bisa menerapkan hukum Islam ini ya secara total, ya. Maka harus kita buat satu hukum yang bisa mengadopsi atau menyenangkan semua atau bisa diterima oleh semua. Maka kata beliau, wahada, dan hal seperti ini, wal fasadul azim, ini adalah merupakan kerusakan yang sangat besar. Wal kufru, dan kekafiran, al mustabinu, yang telah dijelaskan atau yang terang benderang.
wariddatus safirah, dan sikap sifat kemurtatan yang nampak berjalan, kata beliau. Di antara landasan hal pernyataan ini bahwa orang-orang yang hanya mengumpulkan manusia dengan apa-apa yang menyenangkan mereka, apa yang disepakati oleh mereka, itu merupakan kerusakan yang besar dan kekufuran yang jelas. Itu adalah kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ya, ayat ke-65. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika," maka tidaklah demi Rabb engkau, wahai Muhammad. Ya. Maka tidaklah dengan demi Rabb engkau. Jadi di sini Allah mengajarkan Rasulullah untuk bersumpah dengan nama Allah, Rabb, pencipta yang mengatur. Ya, di sini digunakan tidak fala wallahi, tidak, tapi langsung Allah katakan fala wa rabbika. Karena Rabb itulah yang memberikan hukum, yang mengatur, yang memiliki. Kata Rabb sudah kita jelaskan. Maka di sini Allah menggunakan kata Rabb. Ya. Allah bersumpah demi Rabb, yaitu demi Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menetapkan. Kata Allah, la yu'minuna, tidak akan bisa beriman. Tidak akan bisa beriman. Jadi tidak mungkin iman masuk. Tidak mungkin terjadinya seorang itu beriman sampai hatta hingga yuhakkimu, mereka menghukumi atau menjadikan hukum ke engkau. Jadi menjadikan engkau Muhammad sebagai penetap hukum. Menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim ya, yang diterima hukumnya. Dalam apa? Fima, di dalam perkara syajara bainahum, yang terjadi perselisihan, persengketaan di antara mereka manusia. Ya. Yang ini pengennya begini. Yang ini pengennya begitu. Oh, saya ingin aturan begini. Yang ini ingin aturan begitu. Ya, lalu didiskusikan, dibarengkan, lalu dibuatlah sebuah hukum yang menyenangkan ini, yang menyenangkan itu. Nah, itu mesti akan menyelisihi hukum Al-Quran. Ya, tidak akan mungkin beriman. Ya, ya karena tentunya orang kalau ingin bersepakat, mesti dia akan ambil sebagian di sini, tinggalkan sebagian. Ya, harus rela begitu. Nggak mungkin menetapkan dengan satu ketetapan khusus. Tapi harus diambil bagian yang di sini, ini ambil bagian yang di sini, lalu disatukan. Dijadikanlah sebuah hukum. Nah, kalau sudah seperti itu berarti apa? Berarti tidak mungkin berhukum dengan Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan la yu'minun, tidak akan bisa beriman. Ya. Nah, sampai mereka menjadikan engkau, yaitu Rasulullah, tentunya Islam, tentunya Al-Quran, sebagai hukum yang menghukumi perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Engkau mau begini, si fulan mau begitu. Bagaimana keputusannya? Harus tunduk kepada hukum Allah. Ya. Ya tentunya kenapa harus berhukum kepada hukum Allah? Karena Allah lah ahkamul hakimin. Allah lah yang maha bijaksana. Ya. Kalau manusia menetapkan hukum, mesti ada keinginan-keinginan, syahwat begini, syahwat begitu. Ya. Maka otomatis hukum tersebut akan apa? Yukhalifu hukmal Qur'an. Ya. Akan menyelisih hukum Al-Quran. Ya. Nah, kemudian setelah mereka menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum syariat sebagai hakim, pemutus fima syajara bainahum, di antara perkara yang mereka persengketakan. Nah, kalau sudah ditetapkan hukum itu, apa yang terjadi? Tsumma la yajidu, kemudian tidak mereka dapatkan fi anfusihim, di dalam diri-diri mereka, harajan, rasa berat. Ya kadang-kadang terima tapi ngedumel, enggak setuju. Nah, itu namanya belum, ya. Sampai tidak ada lagi di dalam jiwa itu rasa berat, mimma, dari sesuatu, qadaita, yang telah engkau putuskan wahai Muhammad. Rasulullah mengatakan begini yang kalian harus lakukan. Lalu kita terima. Lalu apa?
lalu ikhlas, tidak ngedumel, tidak ada rasa berat, lapang hati, dada, itu baru beriman. Kalau masih menerima tapi masih ngedumel, masih mikirin kayaknya nggak pas, kayaknya nggak cocok, kayaknya begini, kayaknya begitu di dalam hati, itu apa? La yu'minun. Kalau tidak akan beriman berarti apa? Bisa batal imannya kalau dia sudah beriman lalu kemudian menolak atau ada rasa di dalam hati kayaknya nggak pas, kayaknya nggak pas. Ini berarti masih ada sesuatu. Yang berikutnya wa yusallimu taslima, dan dia benar-benar menyerahkan segala urusannya tersebut terhadap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah tasliman, ya, dengan sebenar-benarnya penyerahan diri. Apa maksudnya itu tasliman ini? Yusallimu tasliman yaitu dia pahami atau bisa terima dengan akal dia atau tidak. Dia terima, ya. Dia tidak lagi memikirkannya. Kalau itu datang dari Allah, maka terima seterima-terimanya. Dan ini nanti mungkin ketika di awal dia berpikir ini nggak pas ini hukum ini. Ya, masih ada. Tapi kalau dia melapangkan hatinya, dia terima, maka Allah Ta'ala yang akan menjadikan suatu saat dia akan paham. Dan kemudian dia bersyukur kepada Allah dengan hukum tersebut. Walaupun di awalnya, apa yang maksud Allah begini? Kenapa harus begini? Itu mungkin ada pertanyaan di dalam hatinya, tetapi dia melapangkan hatinya. Sudahlah, kalau ini datang dari Allah, dialah Allah Ta'ala yang mencipta, dia Allah Ta'ala yang maha mengetahui ilmunya, meliputi segala sesuatu, saya serahkan sepenuhnya. Nah, kalau sudah dia seperti ini, maka tinggal menunggu saatnya Allah hujamkan ke dalam hatinya ilmu, sehingga dia paham tentang hukum Allah ini, dan ridholah hatinya, benar-benar dia menjadi seorang mukmin. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan perkara di surah Al-Baqarah tentang masalah hukum berhutang, ya, hukum riba dan sebagainya, maka di ujung surah Al-Baqarah itu, di ayat yang paling panjang surah Al-Baqarah, di ujungnya itu Allah katakan apa? Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dalam arti laksanakanlah semua hukum-hukum Allah itu. Lalu apa? Wa yu'allimukumullah, lalu nanti akan Allah ajarkan kepada kalian. Ya, ajarkan tentang kebenaran hukum tersebut, sesuainya dia dengan fitrah kehidupan manusia, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu mesti terjadi, ya, dilapangkan hati. Sebab ilmu itu kalau hati orang masih bergedumel dengan perasaannya, ilmu tidak bisa masuk. Ya, yang muncul apa yang ada di akal saja. Maka kalau orang ingin lapang, dapatkan ilmu, lepaskan dahulu, dia terima, dia cerna benar-benar, lapang hati, ini dari Allah, mesti benar, apa sisi kebenarannya ini? Nah, nanti itu Allah akan munculkan. Ya. Maka tidak kita dapatkan para ulama, ya, yang benar-benar beriman kepada Allah, kecuali mereka bisa menjelaskan tentang syariat ini sedetil-detilnya. Dan mereka bisa menjawab semua keraguan-keraguan orang terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena itu dimulai dengan iman mereka terhadap Al-Quran tersebut, mereka pasrah, lalu Allah berikan kemudahan pemahaman. Sehingga ketika mereka menjelaskan hukum itu kepada orang, nampak hukum itu benar-benar tidak ada keraguan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bukan berarti para ulama ini cerdas, jenius, tidak. Ya, semua kita yuladu jahilan. Kita dilahirkan dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak mengerti, ilmu terbatas. Tapi karena kita menyerahkan urusan kepada Allah, lalu Allah lah yang membukakan pengetahuan itu. Sambil kita mempelajari apa yang dikatakan ulama terdahulu, para sahabat Rasulullah, lalu kemudian kita merenungi kata-kata tersebut, mentadaburi, lalu kita akan ketemu jawaban. Saya memang harus berhukum seperti ini, berbuat seperti ini. Itu yang terjadi. Surah An-Nisa. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-50. Allah menyinggung,
ya, menyinggung tentang orang-orang yang berusaha dengan semaksimal mungkin mencari hukum jahiliyah. Allah Ta'ala berfirman, apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yabghun yang kalian usahakan, yang kalian mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkannya. Kata ibtigha itu artinya berusaha semaksimal mungkin dengan segala kehebatan pikiran, tenaga. Itu yabghun. Makna yabghun. Afa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah kalian harus mencari hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah artinya hukum yang dia tidak bisa ambil dari Al-Quran karena dia nggak ngerti Al-Quran. Jadi setiap orang yang tidak mengerti hukum Allah itu namanya jahil, orang bodoh, orang tidak mengerti, ya, belum dibukakan pengetahuan. Kata jahil ini bukan negatif ya, ya karena memang pada umumnya kita ini jahil. Jahil. Dari mana ilmu kita datang? Dari Allah yang ajarkan. Ya. Nah kalau kita masih mencari ketetapan-ketetapan, hukum-hukum dengan akal pikiran kita, itu namanya jahiliyah. Masih dalam kadar orang yang belum punya ilmu yang datang dari Allah. Ya. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Kata Allah. Ngapain kalian susah-susah mencari hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma. Allah menantang. Siapa yang lebih baik hukumnya dari Allah? Tidak ada. Ya. Tidak ada satupun. Ya. Kenapa kita harus mencari second kalau ada yang bagus, yang top? Ya. Liqaumi yuqinun. Bagi orang-orang yang yakin. Yakin di situ artinya orang itu bisa yakin kalau dia ketahui, dia ilmui, ketemu jawabannya mesti yakin. Berarti kalau belum yakin, ilmunya belum sampai, maka dia harus pelajari. Kalau dia mempelajari dengan hati yang benar, antara hukum yang dia buat dengan hukum Allah, maka hukum dia tidak akan pernah menandingi kebaikan dan bagusnya hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Ini maksudnya liqaumi yuqinun, kepada kaum yang meyakini, yaitu setelah dia belajar, dia banding-banding, dia observasi tentang hukum-hukum ini, bagaimana sebab akibatnya, bagaimana pengaruhnya dalam sosial politik dan sebagainya, maka dia akan mesti mendapatkan Allah ahsanu hukman, hukum yang paling bagus. Ya. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum, barang siapa yang tidak berhukum, lam yahkum bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, keluar keimanan. Ya. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 44. Ya. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Ini ujungnya zalim. Tadi hukumnya kafir. Ini di dalam surah yang sama, surah Al-Maidah ayat 45, ujungnya az-zalimun. Mereka orang zalim. Lalu juga di dalam surah Al-Maidah ayat 48 dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Fasik. Jadi ada 3 kategori yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala terhadap orang yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah. Baik. Kita rinci ya. Kita rinci, saya akan sebutkan perincian ini. Ini supaya dipahami nantinya. Kalau ini tidak paham, kita bisa salah keliru ya di dalam menetapkan perkara ini. Baik, di sini saya hentikan dulu berbagi. Saya akan masuk ke papan tulis ya.
Ya, jadi hukum orang ya, jadi hukum orang yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an itu pertama, satu, ya, dia mukmin, ya, ya, dia mukmin. Yang kedua, dia fasik. Fasik. Yang ketiga, dia zalim. Yang keempat, dia kafir. Yang disebut di dalam Al-Qur'an faulaika humul fasiqun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul kafirun. Ya. Nah, tapi pada ayat-ayat yang lain nanti akan muncullah 4 kategori ini orang yang berhukum dengan hukum selain Al-Qur'an. Yang pertama, dia tetap sebagai seorang mukmin. Tetap sebagai seorang mukmin. Kok bisa ada orang tidak berhukum dengan hukum Allah tapi dia masih mukmin, masih beriman kepada Allah, imannya nggak batal. Nah, maka ini seperti keadaan kita sekarang ini. Kita orang Indonesia, hukum kita bukan hukum Al-Qur'an. Ada sebagian yang menghukumkan dengan hukum Al-Qur'an, ada sebagian besarnya bukan hukum Al-Qur'an. Bahkan ada hukum-hukum yang secara notabene benar-benar berlawanan dengan hukum Islam. Dan kita berada di atas hukum tersebut. Tapi kita atau pemahamannya orang itu masih disebut mukmin. Bagaimana kondisinya supaya dia tetap dalam keadaan disebut iman dan tidak batal imannya, ya, walaupun walaupun orang tersebut berhukum kepada hukum selain Al-Qur'an. Yaitu seseorang yang berhukum kepada hukum selain Allah karena dia belum mampu untuk menerapkan hukum Allah Ta'ala tersebut. Belum mampu untuk menerapkan hukum Allah. Dia mengupayakannya. Ya, di antaranya dengan pertama dia dengan lisannya dia jelaskan tentang hukum-hukum Allah, ya. Dia diskusikan, dia dakwahkan. Ada yang menerima, falillahil hamd, ada yang belum. Ya. Ini semisal para guru, para dai yang menyampaikan. Ya, ada juga orang yang punya kekuasaan tangannya. Dengan kekuasaannya dia menjabat sebagai seorang pejabat publik atau orang-orang yang berwenang untuk mengatur undang-undang seperti anggota dewan. Nah, dia menjelaskannya lalu kemudian dia berhasil meyakinkan lalu dia rubahlah hukum tersebut. Dan sebahagiannya belum. Ya, belum meyakinkan orang. Ya. Lalu diterapkanlah hukum selain hukum Allah pada kondisi itu. Maka dia di dalam hatinya harus tetap mengatakan bahwa hukum ini belum baik atau tidak baik sebenarnya. Tapi kami belum bisa ya Allah untuk bisa meyakinkan manusia menerima hukum-Mu. Maka kalau kita berada di dalam hukum undang-undang seperti ini, maka kita mengatakan, "Ya Allah, aku berada di negeri ini atas takdir-Mu." Kita lahir tidak bisa menuntut kepada Allah di dalam rahim, "Ya Allah, saya ingin lahir di sini, lahir di situ. Saya ingin jadi orang ini, jadi orang itu." Qadar Allah, Allah menakdirkan kita hidup di Indonesia. Dan undang-undang di Indonesia ada yang datang dari Al-Qur'an, ada yang tidak. Maka yang datang dari Al-Qur'an kita imani, itulah yang terbaik. Yang belum, ya Allah saya berada di sini dan saya belum mampu untuk merubahnya. Namun aku meyakini ya Allah hukum Engkaulah yang terbaik. Tapi pada saat ini Engkau menetapkan aku dalam kondisi seperti ini. Maka dia tetap beriman.
Jadi dia tetap meyakini hukum-hukum tersebut adalah pilihan sementara. Ya, karena belum mampu. Bukan hukum final. Ada perjuangan di dalam hatinya, jiwanya, untuk bisa menerapkan hukum Allah. Dia berbincang tentang masalah tersebut. Dan kita tidak dipaksakan untuk menerapkan sesuatu yang berbahaya bagi kita. Ya. Kita misalnya memaksakan menerapkan hukum Islam, lalu kemudian kita ditindas, lalu kemudian kita intimidasi dan lain-lain sebagainya sehingga mudarat bagi kita. Maka pada saat itu kita menyendiri dan menerima akan hukum tersebut karena kondisional. Harus di dalam, paling tidak di dalam hati. Ya, dia mengatakan bahwa hukum ini belum pas. Tapi bagaimanapun jika. Nah, maka dia tetap muslim. Adakah dalil tentang masalah ini? Bahwa ada orang berhukum kepada hukum selain Allah, tapi dia tetap disebut sebagai orang beriman. Contohnya ada Raja Najasyi. Raja Ethiopia di masa Rasulullah SAW. Dia seorang raja dari wilayah yang penduduknya adalah menganut agama Nasrani. Ya. Lalu datanglah para sahabat hijrah ke Ethiopia, di antaranya sahabat Ja'far bin Abdul Muttalib. Lalu bertemu dengan Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib ditanya, apa pendapat kalian tentang Isa? Maka Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam. Maka menangislah Raja Najasyi ini. Dia bilang perbedaan kita itu hanya seperti benang tipis. Ya, benang tipis. Lalu kemudian meninggallah Raja Najasyi ini ketika ada yang mengatakan Najasyi ini, ada yang mengatakan anaknya Najasyi ini. Karena Najasyi itu gelar raja ya. Nama rajanya macam-macam. Sama dengan Firaun. Ya, ada Ramses, ada ini, tapi gelar mereka Farao, Firaun. Ya, kalau di Ethiopia namanya Najasyi. Kalau di Persia namanya Kaisar. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, intinya tetap ketika Najasyi, salah satu Najasyi ini meninggal, yaitu ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, lalu Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat gaib. Sholat gaib, mendoakan Raja Najasyi ini. Dan kita tahu, sholat gaib itu, kaifiatnya yang pertama ada baca Al-Fatihah. Ya, baca pertama, di takbir pertama Fatihah, takbir kedua membaca salawat, takbir ketiga memintakan ampunan kepada orang yang meninggal. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrib nuzula wa wasi' madakhalu dan seterusnya. Dan itu ucapan istighfar tidak boleh kecuali untuk orang muslim. Nggak boleh kita memintakan ampunan kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka lillahi wa maka lil mu'minin maka lirrasulihi wal mu'minin an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu dza qurbah. Tidaklah pantas bagi nabi, maka nalin nabi walal mu'minin, dan juga orang-orang mukmin, an yastaghfiru, untuk memintakan ampun lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu kerabat. Maka nggak boleh. Tapi di sini Rasulullah mensolat gaibkan Najasyi dan beliau membacakan istighfar untuk Najasyi. Maka para ulama mengatakan berarti Najasyi ini apa? Muslim dan tidak batal Islamnya. Padahal Najasyi ini dia di negeri berkuasanya dia menerapkan hukum selain hukum Allah. Itu hukum kaum Nasrani. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak bisa berkutik. Ya, kalau dia merubah institusi negaranya itu, mungkin dia akan dihabisi oleh kaumnya. Dan dia khawatir tentang keselamatan dirinya, maka dia menyembunyikan diri dengan keislamannya dan tetap mengadakan hukum dengan hukum selain hukum Allah, walaupun di dalam hatinya imannya hukum Allah lebih baik. Nah, ini dia tetap dalam keadaan mukmin. Karena itu bagi kita yang ada di negeri ini, yang hukum-hukum itu ada yang diambil dalam hukum-hukum selain Allah, maka kita katakan untuk saat ini itulah hukum yang
yang bisa kita upayakan. Namun kita meyakini hukum ini belum final, masih bisa diperjuangkan, dan harus ada di dalam hati setiap mukmin itu niat ya untuk memperjuangkan syariat. Katanya Rasulullah SAW mengatakan, man mata, barang siapa yang meninggal, wala yanwil jihad, dan tidak ada niat jihad di dalam hatinya. Jihad di sini artinya memperjuangkan syariat Islam. Tidak harus perang ya, bisa dengan diskusi, bisa dengan mengadakan pengajaran-pengajaran kepada generasi-generasi berikut, mengajarkan Al-Qur'an supaya mereka kenal Allah ya. Dan itu pun tidak ada niat di dalam hatinya, dia hidup ya yang penting nyaman dan sebagainya, urusan mau hukum Allah mau enggak peduli ya. Nah, itu kata Rasulullah, mata mitatal jahiliyah. Dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Itu matinya orang tidak berilmu. Artinya seandainya dia mempertahankan niat itu saja, itu sudah cukup bagi dia di hadapan Allah ampunan. Tapi dia tidak punya niat seperti itu dalam hatinya, bagaimana dia datang kepada Allah ya untuk bisa mengaku sebagai hamba Allah? Niat aja nggak ada. Nah, ini tadi. Jadi solusi bagi orang-orang yang hidup di negeri yang belum diterapkan Islam secara sempurna, ya tidak harus memberontak, tidak harus perang ya. Ya sudah, dia terima hukum itu, tapi dia tetap di dalam hatinya hukum ini belum sempurna. Hukum yang sempurna adalah hukum Allah. Karena dia telah terus berikhtiar, baik itu menerapkannya di keluarganya ya. Karena belum ada undang-undang, dia terapkan di keluarganya. Ada nggak di negeri kita hukum undang-undang siapa yang nggak sholat 5 waktu di penjara misalnya, ditangkap atau dibunuh? Ada. Oh, kalau begitu nggak boleh diterapkan di keluarga, nggak ada juga aturannya. Maka kalau ini bisa kita terapkan di keluarga kita tanpa harus menunggu undang-undang, ya terapkan. Nah, itu namanya orang masih mukmin. Apa yang dia bisa terapkan, dia terapkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba tersebut kecuali apa yang dia bisa upayakan dengan sekuat tenaga dia di dalam memahami syariat ini. Kemudian kondisi yang kedua adalah fasik. Fasik itu apa? Fasik itu artinya orang Islam yang berbuat dosa. Berdosa dia masih Islam tapi dia berdosa. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang tidak ambil peduli mau syariat Islam mau bukan. Yang penting saya sholat, saya menerapkan hukum Allah, tapi saya nggak peduli. Yang penting sembako murah, ya BBM nggak naik, mau pakai hukum Belanda, hukum Indonesia, hukum macam-macam terserah. Ya. Dan dia tidak ada keinginan untuk berjuang menerapkan hukum itu. Ya. Walaupun dalam hatinya itu kalau presentasi dia masih beriman kepada Allah, ya, masih sholat, masih ini, tapi tentang perkara keridhaan dia terhadap hukum-hukum tadi ya separuh-separuh. Nah, ini namanya fasik. Orang yang berbuat dosa besar tapi dia masih dalam keadaan iman. Beriman tapi dia orang yang berbuat dosa. Dan dengan sebab itu nanti dia akan punya permasalahan di akhirat di hadapan Allah. Ketika ada pengadilan Allah Ta'ala, maka dia akan ditanya tentang masalah ini, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Dikatakan di dalam surah Al-Kautsar apa? Inna alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian mereka akan ditanya pada hari ini, yaitu pada hari kiamat kelak, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, tentang nikmat Al-Qur'an, tentang nikmat hadis-hadis Rasulullah, ya, nikmat ilmu itu bagaimana engkau? Apa ada upaya engkau? Apa engkau merasa tidak perlu perjuangannya dan sebagainya? Nah, maka ini fasik. Ya.
Yang ketiga, tingkatan yang ketiga zalim. Tingkat yang ketiga adalah seseorang yang paham, tahu bahwa hukum Allah baik, bagus, utama, dan hukum manusia itu nggak bagus. Cuman kalau kita mengambil hukum Allah ini tidak menguntungkan bagi dunia kita. Tapi saya tahu hukum Allah itu bagus. Tapi kalau kita bicara tentang hukum Allah, maka kita ini dagangan kita akan dihancurkan orang, misalnya kita akan ditinggalkan customer, kita nanti partai kita nggak dipilih orang, ya, ditinggalkan orang. Jadi ya yang menguntungkan bagi kita ya mendukung hukum selain hukum Allah. Walaupun kita tahu hukum Allah lebih bagus, ya. Tapi ini kalau dikaitkan dengan kelompok kita ini nggak menguntungkan. Ya. Kalau kita berbicara tentang hijab, habis nih pengikut kita. Ya. Ketika ditanya, kamu kan tahu ini hukum Allah. Tahu sih, cuman ya bagaimana lagi, ini dunia, kita ini lagi hidup di dunia, kita ingin cari untung, ingin cari suara. Nah ini berarti apa? Dia zolim. Zolim itu artinya apa? Dia tahu tentang sebuah kebaikan, tapi dia tinggalkan, dia pilih yang nggak baik. Ya, kalau bahasa orang itu, zalim itu adalah wad'u syai' ghaira mahali. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya seperti orang beli sendal harganya 1 juta. Bagus sendalnya. Tapi sendalnya dia taruh kepala, bukan di kakinya. Nah, itu namanya zalim. Ya. Harusnya dia taruh di kaki. Ya semahal apapun sendal, kalau ditaruh di kepala, ya itu mudarat ya. Zalim berarti akan menimbulkan mudarat bagi dia. Akhirnya kakinya lecet, di kepalanya juga tidak ada fungsinya. Ya. Tidak ada fungsi sendal di kepala. Ya. Kakinya lecet. Nah, itulah permisalan ya. Dia tahu hukum Allah bagus, tapi dia tidak mau. Dia terapkan hukum yang lain. Dia ambil yang lemah, yang merugikan. Ya lambat laun dia juga akan tertimpa kerugian tersebut. Ya. Sehingga yang dia inginkan dia dapat untung, sebenarnya itu adalah kerugian yang besar. Maka dia menzalimi diri dia sendiri dan juga menzalimi orang lain yang harusnya berhukum kepada hukum Allah, sebab perbuatan dia orang lain jadi kena bencana. Nah yang terakhir, orang yang berhukum kepada hukum selain Allah, lalu dia mengatakan hukum selain Allah itu lebih bagus, lebih top, dan dia meyakininya, memperjuangkannya, maka ini apa? Kafir, dia keluar dari Islam. Nah inilah tadi yang dibicarakan oleh Syekh bin Baz. Jadi pembicaraan itu bukan berarti umum. Jadi orang yang menerima hukum buatan lalu dia membuat hukum buatan untuk menenteramkan masyarakatnya, dia mau tidak mau, dia masih belum bisa, sehingga dia harus menetapkan hukum buatan, tapi dia tidak mengatakan itu terbaik. Ya, paling tidak untuk saat ini, untuk mereda ini dan sebagainya. Nah, itu dia masih imam mukmin, imam fasik, imam zalim. Tapi kalau sudah dia meyakini, udah ini final. Ya, hukum Islam itu sudah nggak berlaku, kuno, sudah ketinggalan zaman, sudah bukan masanya lagi, jadi nggak perlu diterapkan. Padahal dia KTP-nya Islam, orang Islam, tapi dia mengatakan begitu, maka inilah yang disebut faulaika humul kafirun. Faulaika humul kafirun. Ini yang dimaksud dalam pembahasan kitab yang kita tadi sebut ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, demi Rabb, tidaklah beriman mereka itu sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara mereka, kemudian mereka menerima hukum tersebut dengan lapang hati tanpa ada rasa berat, ya. Dan mereka itulah orang-orang yang yakin, artinya orang-orang yang punya ilmu yang bisa membuktikan tentang keimanan tersebut. Nah ini tadi adalah orang-orang yang ada terjadi dia mengikuti hukum-hukum buatan manusia, tapi dengan kondisi yang tadi kita sebutnya.
Baik, ini pembahasan yang kita bisa sebutkan di kesimpulan pembahasan kita hari ini. Kalau ada hal yang didiskusikan, falyatafaddal maskura, silahkan. Atau hal-hal yang masih tak jelas, yang bisa didiskusikan di kesempatan kali ini. Nah, Tanya Ustaz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwasanya bentuk negara di Indonesia itu bermacam-macam ya. Ya. Ada republik, ada nasionalis, ada kerajaan, ada terkait dengan penerapan hukum Islam itu kan ada juga ini negaranya negara Islam, itu negara Islam. Artinya yang disebut negara Islam itu negara yang melaksanakan hukum berdasarkan syariat Islam. Iya, iya. Nah, sementara misalnya kita contoh seperti Indonesia ini kan negara nasional. Ya. Artinya hukum Islam itu mestinya seharusnya kalau memang itu mestinya tidak jadi hukum Islam itu dengan kata lain tidak apa namanya diterapkan. Tergantung pada bentuk negara, betul Ustaz? Iya, iya, iya. Republik mau nasional mau di kerajaan. Baik, baik. Selama dia negara Islam. Ya. Itu benar. Ya, ya. Jadi begini. Peraturan atau bentuk-bentuk negara itu adalah perkara duniawi. Perkara duniawi, cara mengatur kehidupan bermasyarakat dengan sebuah bentuk cara. Ya, ada yang dengan cara republik tadi, ada yang cara kerajaan, ya, ada yang kesatuan dan lain-lain lah bentuk-bentuk yang digagas oleh teori-teori dunia, dan itu adalah perkara untuk mengatur kehidupan dunia. Nah, adakah sebuah sistem cara itu di dalam Islam? Maka kalau kita merujuk kepada apa yang diterapkan di masa Rasulullah dan setelahnya dari kehidupan-kehidupan generasi-generasi Islam, maka kita dapatkan sistem itu berubah-ubah. Ya, di zaman Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpilih dengan wahyu dan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliaulah yang memimpin kaum muslimin. Tidak ada pemilihan Rasulullah itu melalui pemilu. Ya, aklamasi semua para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Mereka sami'na wa ata'na dengan ucapan Rasulullah, dan semua sabda Rasulullah menjadi undang-undang. Karena posisi Rasulullah adalah Rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliaulah yang mengatur. Beliaulah yang mengatur. Nah, sistem Rasulullah ini tidak bisa diterapkan di sahabat. Ya, main tunjuk, main tetap-tetapan tidak. Tetapi kemudian datanglah sistem pada masa Rasulullah, masa para sahabat. Bagaimana mereka menerapkan sistem kenegaraan mereka? Lalu mereka musyawarahkan siapa pemimpin dari kita, maka terjadilah peristiwa Bani Saqifah, yaitu di mana orang-orang berkumpul di Bani Saqifah. Ya. Nah, di situ mereka saling ingin menjadikan pemimpin-pemimpin sehingga timbullah calon-mencalon. Lalu kemudian didiskusikan, disebutkan alasan-alasan dan kenapa begini, kenapa begitu, lalu kemudian terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq secara aklamasi. Bukan langsung Abu Bakar memaksakan dirinya menjadi pemimpin, tapi beliau dimusyawarahkan, ya. Tadinya Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab sebagai pemimpin pengganti Rasulullah, lalu kata Umar, bagaimana Umar ini bisa menjadi seorang pemimpin sementara Abu Bakar masih hidup? Tak mungkin, justru Abu Bakar lah yang layak menjadi pemimpin. Lalu Umar
menyatakan kesetujuannya, baiatnya kepada Abu Bakar. Lalu orang-orang menyetujui pendapat Abu Bakar. Terjadilah pemilihan Abu Bakar. Dan itu tidak terjadi pada pemilihan Rasulullah. Berarti ada perubahan sistem. Lalu pada masa Abu Bakar menyebut dirinya khalifah. Khalifah itu artinya pengganti dari sesuatu yang sudah pernah ada. Khalfah itu artinya di belakang. Jadi orang yang mengikuti, pengganti. Khalif itu artinya orang yang mengganti. Artinya orang yang mengganti posisi Rasulullah dalam memimpin kaum muslimin. Lalu kemudian datanglah Umar ibn Khattab setelah Abu Bakar. Masih dalam konsep surah, musyawarah. Ya. Dan tapi di situ juga ada satu rekomendasi. Jadi Abu Bakar Siddiq menulis rekomendasi setelah beliau wafat, ini yang menjadi pemimpin adalah Umar. Tapi tetap pemilihan Umar melalui persetujuan dari para sahabat dan dikatakan tidak ada yang paling aklamasi dalam pemilihan khalifah kecuali Umar bin Khattab. Jadi apa yang direkomendasikan oleh Abu Bakar diterima banyak para sahabat. Maka pada saat itu Umar ketika ditanya, "Anda ini siapa? Apakah Anda khalifah Rasulullah?" Jadi kalau Abu Bakar khalifatur Rasul, beliau pengganti Rasul. Lalu kemudian Umar mengatakan, kalau saya nanti bergelar seperti itu, khalifati Rasulillah, pengganti dari khalifah yang mengganti Rasulullah. Nanti bagaimana orang belakang saya? Nanti dia gelarnya apa? Khalifati Rasulillah. Nggak habis-habis itu, panjang sekali. Maka kata Umar, ana amirul mu'minin. Saya amir, orang yang mengatur atau orang yang diberikan wewenang untuk mengatur perkara orang-orang mukmin. Amir, pemimpinnya orang-orang mukmin. Nah, itu sudah dari sisi istilahnya bergeser, namanya bergeser, bukan lagi khalifah tapi menjadi amir, amirul mukminin. Dan kemudian istilah ini terus berlangsung sampai kepada anaknya Ali bin Abi Thalib yaitu Al-Hasan. Setelah Al-Hasan, datanglah Muawiyah bin Abi Sufyan menggantikan Al-Hasan menjadi khalifah. Setelah Muawiyah menjadi khalifah, Muawiyah melihat kelam sejarah umat Islam ya ketika kepemimpinan ini diserahkan kepada musyawarah. Maka terjadilah saling dukung-mendukung, saling cekcok-menyekcok ya. Maka terjadilah chaos, kerumitan di dalam negara. Maka beliau salah satunya mengambil perihal Abu Bakar Siddiq, yaitu merekomendasikan sekaligus menetapkan, ditambah. Lalu dia menunjuk anak dia ya, Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti dia. Dan itu dikatakan ijtihad dari Muawiyah bin Abi Sufyan karena melihat kondisi yang tadi, kalau diserahkan lagi khawatir terjadi lagi cabik perang lagi di antara kaum muslimin, maka berubahlah sistem itu menjadi sistem kerajaan, yaitu kekuasaan kaum muslimin ini diwariskan dari orang tua kepada anak, kepada cucu, kepada saudara, ya, sehingga merekalah yang kemudian turun-menurun menjadi pemimpin kaum muslimin. Dan setiap pergantian-pergantian itu tidak ada hal-hal yang menjadi keberatan bagi para ulama. Ada riak-riak kecil, tapi pada umumnya setelah mereka mempertimbangkannya dan melihat maslahat bahwa yang paling penting di dalam sistem itu apa? Menjadikan dan memimpin umat Islam di dalam menerapkan hukum Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan merubah sistem negara dengan sistem kerajaan, tetapi undang-undang dan tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan kaum muslimin, bisa memimpin hukum-hukum Islam ini ditegakkan. Dan kemudian dengan berjalannya masa berubah lagi dengan sistem presidentil, sistem macam-macam. Nah, ini dipahami oleh para ulama sebagai cara kehidupan duniawi. Ya, sehingga tidak ada ketetapan bahwa pemerintahan Islam itu harus begini. Ya, karena pemerintahan tadi apa? Urusan negara, urusan ngatur masyarakat, dan itu kadang-kadang berbeda kondisi satu dengan kondisi yang lain. Ya, sehingga orang-orang yang meramaikan kita harus mendirikan khilafah itu hampir-hampir di masa sekarang rumit ya, dan itu bukan sesuatu
yang mutlak harus terjadi. Ya. Kalau memang terjadinya begini, ya yang penting hukum syariat itu diupayakan terjadi, ya. Dan itu memungkinkan. Sekarang misalnya di dunia kita lihat ya, Arab Saudi menerapkan hukum Islam walaupun dengan persepsi dan mazhab mereka. Di sekarang Imarah Islamiyah di Afghanistan. Ya, setelah mereka berperang lama dan akhirnya mereka mengambil kekuasaan, lalu mereka menerapkan hukum Islam, tentunya juga dengan persepsi pemahaman mazhab mereka. Artinya bisa, dan itu tidak harus khilafah. Nah, sekarang kalau khilafah itu dijadikan sebagai patokan ya sistem, lalu tidak terjadi hal itu, apakah kita berdosa? Maka para ulama mengatakan sistem itu adalah berjalan bersama kondisi-kondisi zaman. Yang menjadi tugasnya adalah menerapkan hukum Islam. Bisakah menerapkan hukum Islam dengan sistem presiden? Bisa. Bisakah menerapkan hukum Islam dengan sistem kerajaan? Bisa. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Ya, kecuali kalau sistem itu memang memutlakkan tidak boleh berhukum kepada hukum Al-Quran, nah itu yang sistem yang tidak dibenarkan. Selagi masih ada kesempatan dan peluang, ya maka sistem itu tidaklah dikatakan ditolak di dalam Islam. Wallahu alam. Jadi benar apa yang disimpulkan Pak Haji Mul, bahwa sistem dalam Islam itu sistem pemerintahannya mengatur negara ini bisa berubah-ubah karena itu perkara dunia. Wallahu alam. Ya. Mungkin ada yang lain? Artinya bahwa memang penerapan jadi esensinya ya saja. Mau dia bentuknya seperti apa, yang esensinya Islam bisa masuk di situ ya. Iya, sama dengan orang berdagang. Ya, dahulu orang berdagang, sampai sekarang orang berdagang lewat internet. Nggak ketemu, dalam satu majelisnya adalah majelis di Shopee, di Lazada, di Tokopedia gitu. Nah itu kan berubah-ubah. Yang penting di situ terjadi nggak ridho dia, terjadi nggak jual beli. Ya. Kalau itu masih ada, baik sistemnya seperti apa, itu tidak ada masalah. Maka Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi cara-cara kalian mengatur sistem-sistem kemasyarakatan, ada RT, RW, ya, dibagi-bagi seperti itu. Di zaman Nabi ada nggak RT, RW? Ya nggak ada. Tapi itu tuntutan-tuntutan zaman yang kemudian perkembang sistem pengaturan tersebutnya. Selagi tidak ada kemutlakan bahwa itu adalah aturan agama, walaupun itu merupakan agama. Di dalam Islam itu ada agama yang sisi keduniaan. Itu selagi tidak melanggar aturan Allah, bisa diterapkan. Allah. Baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Ya, sudah, sudah. Jadi kalau masuk sebagai kafir terus munafik itu emang levelan dari bukan bagaimana karena kan kalau dari asma itu kan di surat asma itu kan dari ayat 5 sampai ayat 10 itu kan dikatakan bahwa pasti zalim kafir munafiknya dan semua mau melakukan kafirun Ya. Ya, jadi di sini kondisi-kondisinya banyak ya. Ada kondisi yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan berhukum, ada yang berkaitan dengan ini, maka istilah yang disebut itu apa yang dimaksud ya? Faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun.
Man lam yahkum faulaika humul kafirun. Ada yang diterjemahkan atau ditafsirkan secara umum. Setiap orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia kafir. Kafir di sini apa? Ada yang mengatakan kafir nikmat. Ya. Ada nggak kita hidup ini, ya walaupun misalnya kita tidak diatur pemerintah nih, ya kita bebas misalnya. Ada nggak dalam hidup kita ini kita tidak berhukum dengan hukum Allah? Ada, mesti ada. Yang nggak bisa dilepaskan. Ada orang bermaksiat. Orang bermaksiat itu berarti apa? Tidak memakai hukum Allah. Ini jangan kita berpikir hukum Allah itu bentuknya undang-undang yang diterapkan di sebuah negara. Ya. Pribadi itu, ya, ketika orang sholat berarti dia berhukum dengan hukum Allah. Ya, ketika dia tetap nabung di bank konvensional berarti dia berhukum kepada hukum selain Allah. Nah, kalau kata kafir ini di sebahagian para ulama mengatakan dikatakan kafir keluar dari Islam, hampir-hampir seluruh umat Islam ini keluar dari Islam. Karena ada perkara-perkara mereka tidak berhukum kepada hukum Allah. Maka di situ Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya apa makna kafir di sini, maka beliau mengatakan kufrun duna kufrin. Itu adalah kekafiran di bawah kekafiran yang dimaksud. Maksudnya apa? Kekafiran yang dimaksud itu kafir keluar dari Islam kan? Kalau kita dengar istilah kafir berarti orang luar dari Islam. Tapi di sini maksudnya kekafiran yang tidak sampai ke situ. Itu mengkafiri nikmat Allah. Allah beri aturan bagus, dia malah pilih aturan yang tidak bagus. Berarti dia punya dosa. Ya, jadi orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah itu ya bisa jadi dia fasik, bisa jadi dia zalim. Nah, itu pemaknaan secara masing-masing, berdiri sendiri-sendiri ya. Orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah dia zalim, dia fasik, dia kafir. Tapi ada juga pemahaman yang secara khusus tadi dan itu terjadi juga ya seperti orang tadi, dia Islam tapi ketika dia bincang tentang hukum Allah dia bilang udah nggak pas. Hukum kita ini sudah pas, sudah lebih bagus, sudah lebih bijaksana. Nah ini benar-benar dia keluar dari Islam seperti itu. Ya, istilah-istilah ini nanti tergantung kita membahas dari sisi mana. Ya sisi munafik di kalangan kaum muslimin dengan munafik di zaman Nabi itu beda. Kalau munafik di zaman Nabi lebih kepada munafik i'tiqad. Jadi dia orang kafir sebenarnya tapi menampakkan diri sebagai orang Islam. Nah, kalau istilah munafik di kalangan kaum muslimin, dia orang Islam, i'tiqadnya Islam, tapi perilakunya, amal perbuatannya seperti amal perbuatan orang munafik. Sehingga dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang munafik ketika berjanji dusta. Ya, ketika berbicara dusta, ketika berjanji dia ingkar janji, ketika dia diberi amanah dia khianat. Itu kan sifat-sifat orang munafik. Nah, ada orang Islam melakukan itu. Kalau terus-menerus dia melakukan itu, lambat laun dia benar-benar keluar dari Islam. Jadi istilah-istilah mukmin, fasik, zalim, kafir ini konteksnya harus kita tanyakan dulu dalam sisi mana. Nah, apa yang saya gambarkan tadi ini dalam konteks sikap kita di dalam menghukumi orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah. Karena tidak berhukum kepada hukum Allah ini secara umum termasuk pembatal Islam. Nah, sampai pada tingkat mana yang batal itu sehingga dia benar-benar keluar dari Islam, maka posisi yang keempat tadi. Ya. Demikian ya Allah. Jelas ya? Kalau nggak jelas ya dijelas-jelasin sendiri. Intinya begitu. Iya karena tadi sebab kalau kita salah di dalam menerapkan hukum atau ketetapan kafir itu bahaya. Penting kafir itu tadi bahaya. Bisa jadi kekafiran balik kepada kita. Maka perlu pendetilan seperti ini karena ada kondisi-kondisi
kita ini tidak berhukum kepada hukum Allah, kafir nih kita. Ya. Wabil khusus ini orang-orang Indonesia kan, tidak berhukum kepada hukum Allah secara 100%. Apa dia kafir? Nah, maka perlu perincian-perincian ini. Dan ini terjadi ya karena tidak bisa digeneralisir dia kafir. Oh berarti ya, batal tuh Islamnya, dia kafir. Maka ada perincian-perincian ini karena realitanya memang tidak berhukum kepada undang-undang Allah, syariat Allah itu banyak terjadi di kalangan kaum mukminin. Nah, maka penjelasan tadi ini merincinya sehingga kita itu tidak gebiah uyah orang bilang atau serampangan di dalam menetapkan perkara tersebut ya. Sehingga nanti muncul seperti kaum Khawarij ya, yang Islam dia sendiri ya. Yang lain kafir ya karena hanya pandangan-pandangan umum. Ya termasuk ketika kenapa mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu karena perkara ini. Ya, mereka salah di dalam memahami ini. Yaitu apa? Ketika Ali bin Abi Thalib berkuasa jadi khalifah, kata mereka Ali tidak menerapkan hukum Islam, yaitu tidak mengkisos pembunuh Utsman. Padahal hukum pembunuhan itu hukum Allah adalah kisos. Nah, kenapa Ali bin Abi Thalib ini enggak mengkisos pembunuh Utsman? Oh, berarti Ali ini tidak berhukum kepada hukum Allah, berarti dia kafir. Kalau dia kafir, halal darahnya. Nah, itu begitu cepat begitu. Mereka tidak melihat apa sebab Ali bin Abi Thalib belum menerapkan kasus kisos itu. Ya karena memang pembunuhnya juga nggak jelas. Kalau itu diungkit lagi, rame lagi. Sementara untuk menenteramkan, mengkondisionalkan keadaan kaum muslimin itu upaya yang harus didahulukan. Ya. Nah, orang-orang ini hanya melihat kulitnya saja, tidak berhukum kepada hukum Allah, ya, langsung kafir. Padahal apa sebabnya, bagaimana kondisinya, nah, ini yang harus dikaji. Maka yang tadi kita buat perincian ini, ya, untuk tidak serampangan tadi. Ya. Bagaimana kondisinya, apa ketetapannya, sehingga benar-benar. Nah, adapun yang disebut dalam kitab Nawaqidul Iman itu adalah kaidah umum. Kaidah umum yang harus diperinci. Makanya di awal-awal kajian selalu saya ingatkan, kita jangan hanya mengenal, oh ini pembatal-pembatal Islam, lalu kemudian selesai kita mempelajarinya. Nah, nanti itu bisa jadi salah kita di dalam menerapkan kaidah-kaidah itu. Maka perlu perincian, belajar pelan-pelan, kita bahas satu persatu, ya, sehingga kaidah umum ini apa pengecualiannya, apa kondisinya, nah, itu yang menjadi kebijaksanaan kita di dalam menghukumi kaum muslimin. Ya, karena kadang-kadang kalau salah hukum, kadang-kadang bisa terjadi pembunuhan. Terbunuh Ali bin Abi Thalib, terbunuh Utsman bin Affan, itu sahabat-sahabat besar Rasulullah. Karena apa? Mereka cepat mengambil kesimpulan hanya melihat sisi-sisi kulit dari sebuah ayat, dari sebuah hadis. Ya. Karena Rasulullah mengatakan kaum Khawarij itu apa? Yaqra'una al-Quran, mereka rajin membaca Al-Quran, wala yatajawas an hanajirihim. Tetapi Al-Quran itu tidak lebih melewati kerongkongan mereka saja. Artinya belum dipikirkan, belum dipelajari secara detail, ya. Baru baca, dapat pengertian sekilas, udah langsung diterapkan. Ya. Jadi seperti itu. Allah a'lam. Nah. Baik, saya rasa naktafi ya bihadzal qadar, kita cukupkan dengan pembahasan kita hari ini. Insyaallah akan kita detailkan lagi dengan pembahasan dan tafsir perincian-perincian yang lain. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.